Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Abah, izin mau bertanya, gimana cara agar hati kita bisa mengikhlaskan orang tua kita yang baru saja meninggal? Karena setiap hari hati belum tenang dan masih keingat terus. Terima kasih Abah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, kita miliknya Allah. Wa inna ilaihi, dan kita kepada Allah raji'un, akan kembali. Siapapun yang bernyawa pasti akan kembali kepada Allah. Dan dari manusia tentu akan diuji. Yang dekat tiba-tiba diwafatkan oleh Allah. Apakah anaknya, istrinya, suaminya, orang tuanya. Tapi ingat, bagi orang-orang yang soleh, di saat beliau wafat, itu adalah kebahagiaan. Karena beliau akan bertemu dengan Allah. Makanya dikatakan, mautul alim rohatun li nafsihi. Wa mautut toleh rohatun li ghairi. Matinya orang soleh, kebahagiaan bagi dia. Kok bisa dikatakan bahagia? Iya, dia akan memanen kebaikan dia. Dia akan memanen pahala. Dia akan bertemu dengan Allah. Karena puncak kehambaan kita bertemu dengan Allah. Puncak kenikmatan kita di dalam ibadah adalah pahalanya ketemu dengan Allah. Dan tidak akan bisa ketemu dengan Allah kecuali harus wafat. Ya sepintas kalau kita mikir kehidupan di dunia ini ya wajar. Anak yang kita sayang tiba-tiba meninggal. Tapi sisi lain pun, karena ini sudah ketentuan Allah, maka jika Allah sudah menentukan sebaik-baiknya hamba menyikapi ketentuan Allah tersebut, bagaimana? Ikhlas, sabar. Boleh sedih, tapi enggak boleh berlebih-lebihan. Ya, berlebih-lebihan itu bagaimana? Sampai enggak mau aktivitas. Males, ogah-ogahan, atau saking sedihnya sampai nyabik-nyabik, apa yang robek-ngerobek bajunya. Itu enggak boleh, haram. Kalau seperti itu, sedih wajar. Siapa yang ditinggal orang tuanya enggak sedih, itu kan anak durhaka itu. Itu wajar, tapi enggak boleh menjadikan dia ngedon. Kenapa? Yakin kalau beliau hidup lagi ngelihat kita down, beliau sedih. Maka enggak boleh kita ngedon. Maka sebaik-baiknya kalau kita ingat keluarga kita yang sudah wafat, tolong kirim doa, kirim Fatihah. Jadi bagaimana kita harus mengikhlaskan siapapun dari orang dekat yang sudah meninggal. Caranya bagaimana? Kalau jenengan ingat, kepada beliau kirim Fatihah. Masih ingat lagi, cari duit 100.000, 50.000, 5.000, taruh di kotak amal, ya, niatkan untuk beliau. Kan gitu kan. Masih ingat lagi, cari yang dicintai beliau. Siapa yang dicintai beliau itu? Oh, ayah saya dulu masih hidupnya itu sayang sama tetangga di sana. Karena tetangga di sana itu fakir sekali, kunjungi ke sana. Kenapa? Diam-diam yang di kuburan, anakku soleh. Kebaikanku tetap dilanjutkan. Jadi cara untuk membiaskan itu semuanya, tapi nggak bisa Pak, perasaan nggak bisa. Semakin kita ingin menghilangkan, hakikatnya semakin ingat. Makanya nggak perlu diingatkan, nggak perlu di apa. Saya sendiri Pak, kalau ingat ayah saya kan wafat. Saya sendiri kalau ingat ayah pasti nangis Pak. Ya wajar manusia. Tapi nggak mau berlarut-larut ada di situ Bapak Ibu. Iya kan? Saya biasanya kalau ingat ayah itu Bapak Ibu kalau umroh gitu kan. Karena ayah saya dulu itu pengen haji Bapak Ibu. Sampai pengen haji, sampai daftar 2 kali gagal terus akhirnya wafat beliau. Sedangkan tapi ya alhamdulillah, dalam arti apa? Allah ini kan maha adil Pak. Ternyata kesusahan ayah saya itu Pak digantikan ke saya. Saya setiap tahun bisa umroh, bisa ini, bisa itu. Kan gitu. Tapi ya tetap wajar namanya anak, kadang dengar kayak gitu, ngelihat kayak gitu kan sedih. Tapi di saat sedih kayak gitu, wah dihadiahkan umroh saja, dihadiahkan infak saja, dihadiahkan kebaikan saja. Maka sebaik-baiknya ingat ke orang tua yang sudah wafat, cara mengikhlaskannya bagaimana? 1, kirim doa. Iya kan, hadiahkan doa. Kemudian hadiahkan infak.
kunjungi orang-orang yang terdekat yang dicintai beliau. Apa yang menjadi kebiasaan beliau terus dilaksanakan. Memang nggak boleh dilupakan Bapak Ibu. Nggak boleh dilupakan. Ya kan, tetap harus kita ingat orang tua kita. Kalau kita lupa Bapak Ibu lupa ya sudah orang tua saya mati saya lupa. Berarti kita nggak kok berdoa dong. Nggak kok berkasih hadiah. Ya kan, ngirim doa, ngirim hadiah kepada orang yang meninggal. Wah ini anak durhaka ini. Makanya termasuk anak durhaka kepada orang tua yang sudah meninggal, di saat anaknya berdoa hanya meminta untuk pribadinya, lupa mendoakan orang tuanya, ini anak durhaka. Maka seorang anak yang ditinggal orang tuanya harus ingat terus. Bahkan kalau bisa ingatnya itu jadikan motivasi. Ayah dulu sebelum wafat cita-citanya apa? Pengen bangun masjid di salah satu tempat, maka saya harus berusaha untuk bisa mewujudkan itu. Gitu dong. Iya kan, bukan malah sudah bapak mati sudah mati juga. Lah, gimana ini? Udah kalau kayak gitu ngapain saya hidup? Ini hidup. Nah, ini enggak boleh kayak gitu. Putus asa itu dibenci oleh Allah. Jangan sampai, harusnya gini. Dengan wafatnya ayah akan muncul semangat-semangat yang melebihi daripada ayah. Kan gitu. Apakah kepada anaknya yang pertama, anak yang kedua. Tapi kalau bisa semuanya anaknya semangat melebihi ayahnya. Dengan wafatnya ayah, semangat anaknya, semangat berjuangnya, semangat mencari rezeki yang halal, semangat ibadahnya melebihi dari orang tuanya. Nah inilah baru dinamakan berbakti kepada orang tua di saat orang tua sudah wafat. Atau ditinggal, istri meninggal, ya kan? Ya segimana namanya bernyawa, manusia, makhluk bernyawa pasti meninggal. Ya, suami ditinggal istri, istrinya meninggal, maka kamu suami yang soleh, menghantarkan istrimu sampai kepada Allah. Atau tiba-tiba suaminya meninggal, wahai istri, jangan terlalu sedih. Sedih iya, tapi nggak boleh sampai berlebihan. Maka engkaulah termasuk wanita yang soleha telah menghantar suamimu menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka enggak boleh berlebih-lebihan, sedih sewajarnya saja, tapi enggak boleh sampai kurang ajar, melanggar kepada Allah, enggak menerima ketentuan Allah, tidak menerima takdirnya Allah, maka ini enggak boleh. Kalau sama-sama sedih, Bapak Ibu ketahuilah, lebih sedih Siti Fatimatuz Zahra di saat ditinggal Nabi Muhammad SAW. Tapi Siti Fatimatuz Zahra ridho karena ini ketentuan Allah. Bahkan kadang beliau memang diwafatkan karena Allah sayang biar dia cepat menemukan pahala dari kebaikan-kebaikannya. Maka mudah-mudahan orang tua kita yang sudah wafat semuanya menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Dan kita anak-anaknya, penerusnya, mudah-mudahan Allah karuniakan semangat ibadah yang total, semangat mendekatkan diri kepada Allah yang total, sehingga orang tua kita bangga di alam kuburnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ridha ilal mahabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.